Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, nama saya Zulfa Aulia Rahma, mahasiswa Widyatama Fakultas Ekonomi Manajemen. Sebelumnya boleh tahu nama Hmm. kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Rivaldi. Kerja di mana kak? Boleh tahu? Saya bekerja di PT Basic Technology sebagai di divisi produksi sebagai web programming. Perusahaan itu bergerak di bidang apa kak? Oke, jadi perusahaan yang saya sekarang kerja itu bergerak di bidang IT konsultan. Jadi apapun yang berhubungan sama IT, kita cari tahu permasalahan apa, ininya apa, pemecahan masalahnya, terutama mengenai IT gitu. Seperti kakak bilang tadi, divisi produksi, biasanya apa sih kak yang dilakukan di divisi produksi tersebut? Oke, biasanya yang kita lakukan atau saya salah satunya sebagai bagian dari divisi produksi, biasanya kita mengeksekusi hasil dari meeting atau brainstorming dari klien ke PM kita atau project manager mengenai IT gitu. Jadi dari klien itu ada requestan apa ke project manager. Nah, kita sebagai divisi produksi itu yang mengeksekusi hasil akhirnya gitu. Contohnya yaitu membuat aplikasi. Contoh aplikasi apa kak yang udah pernah dibuat? Contohnya terakhir yang saya buat itu aplikasi aplikasi perkantoran. Jadi ada di dalamnya tuh banyak isinya. Jadi ada tentang surat menyurat, tentang absensi, tentang banyak sih, tentang aset juga, aset kantornya gitu, manajemen aset, banyak sih, contohnya itu. Biasanya kak buat aplikasi kayak gitu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Kalau kita sih tergantung dari isinya ya. Kalau misalkan contoh yang tadi saya kasih itu kan isinya itu modulnya banyak. Itu bisa sampai lama ya. Bisa sampai setahun atau 6 bulan lah, setengah tahun. Tapi kalau misalkan isinya itu simple atau sedikit ya, terhitung sedikit, itu paling 1 bulan juga bisa beres sih kadang. Apa sih kak masalah yang timbul di bidang kakak? Masalah ya, paling masalah komunikasi sih. Komunikasi dari klien ke produksi gitu. Kadang ya kurang sesuai lah gitu. Apa yang dibikin sama kita gitu. Dari kliennya tuh kadang ada yang kurang gitu. Kadang gitu sih. Oke kak, eh, apa sih kesulitannya gitu di bekerja di IT kayak gitu, apalagi di bidang produksi? Oke, kesulitan kalau saya pribadi sih, kesulitan yang sering saya dapat itu ya pertama itu yang tadi udah saya bilang sih. Jadi dari klien itu ada perubahan. Nah, kita dari produksi kan otomatis harus diubah gitu, ada yang diubah. Nah, itu nggak gampang gitu ngubahnya itu. Harus dilihat lagi gitu. Kalau dari kita contohnya codingannya gitu harus dilihat lagi, diubah lagi gitu. Misalkan ada perubahan lagi, diubah lagi. Nah, itu ke sisi mental kitanya juga aduh diubah-ubah terus gitu. Sisi mentalnya juga kita diuji gitu. Kadang kalau misalkan nggak mood juga jadi ya gitu. Kerjanya bisa sampai malam gitu. Karena ya itu tadi kliennya itu kadang rewel sih kalau bisa dibilang. Tapi suka ada deadline-nya nggak sih kalau ngerjain sesuatu? Oh iya, pasti.
Kalau deadline pasti. Nah, selain dari apa, kan tadi seiring sambil minta perubahan-perubahan gitu, kita juga dikejar sama deadline gitu. Ini harus beres ya tanggal segini misalkan. Kita kan harus dikejar gitu benar-benar. Kadang ya itu yang bikin sampai kerjanya juga dibawa ke rumah gitu, sampai malam dikerjain. Itu sih paling. Apa sih Kak kalau misalnya nggak sampai harus beres tanggal segini, tapi di tanggal segitu belum beres? Mungkin ada keringanan atau apa? Kalau dari kita sih, kalau misalkan sudah deadline dan dalam hari H gitu, tapi misalkan ada yang belum jadi atau gimana, kadang dari project manajernya ya, atau yang bertanggung jawab atas projectnya, itu biasanya mereka cari cara gitu istilahnya. Cari cara gimana sih agar mengundur waktu gitu dari klien. Entah gimana lah bahasanya, karena saya dari produksi jadi itu urusan dari PM-nya sih. Kadang gitu. Sekarang kan pandemi, Kakak kerjanya pakai virtual juga atau ke kantor? Kalau sekarang sih, kalau dulu ya awal-awal itu ya sempet WFH. Kalau sekarang udah ke kantor sih, sudah ke kantor seperti biasa. Susahnya kalau kerja di rumah apa nih Kak? Kalau susahnya ya sih dalam komunikasi sih. Kan kalau online kadang ada miskomunikasi juga sih, dari internet juga gitu. Terus ada wifi atau apa koneksi gitu. Gitu sih paling kalau misalkan dari online atau WFH. Ada nggak sih Kak pengembangan yang akan dilakukan oleh perusahaan Kakak selain IT konsultan ya Kak? Atau ada lagi Rintangan atau apa? pengembangan atau bikin apa? Atau Pengembangan. memang di situ bidang di pembuatan aplikasi lain-lain? Kalau perusahaan kita sendiri sekarang lagi mengembangkan ini sih, IoT sih, lebih ke IoT. Selain dari web juga, sekarang kita lagi ngembangin IoT sih. Jadi bikin kayak apa ya contohnya? Kayak ngukur apa ya kemarin tuh? Ini, aduh lupa sih. Pokoknya jadi ke IoT sih. Jadi nggak hanya dari aplikasi software, kita juga insya Allah akan masuk ke hardware-nya sih. Kayak ke IoT gitu. Sudah mulai apa masih rencana nih Kak? Masih rencana sih, tapi sudah mulai masuk atau belajar sedikit-sedikit gitu dari perusahaan kita gitu. Melipir sedikit dari topik ya Kak. Pengen nanya nih, Hmm, sekarang kan ada pandemi ya, apa sih hmm. pengaruhnya terhadap teknologi atau sebaliknya teknologi yang berpengaruh apa untuk pandemi ini? Kalau menurut saya ya, di masa pandemi ini, kalau untuk teknologi sedikit sih yang dampak yang dapatnya gitu. Soalnya kalau teknologi itu kan daring atau online, jadi bisa dilakukan dimanapun gitu, di rumah mau di mana itu bisa. Cuman yang terkena dampaknya itu dari sisi klien-kliennya gitu. Kan kita itu eh, kliennya itu bukan dari orang IT atau bukan dari bidang IT. Nah mereka itu terkena dampak COVID itu, nah itu berpengaruh bagi orang-orang di IT gitu. Paling gitu. Oke Kak, mungkin cukup ya Kak untuk wawancaranya. Terima kasih banyak Oke. untuk waktunya. Maaf mengganggu sekali ya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat semua orang untuk ya di bidang IT gitu, ada saran atau masukan lah biar
kita nggak terlalu tertinggal teknologi zaman teknologi sekarang. Oke, kalau saran dari saya jangan putus asa sih kalau mau belajar tentang IT gitu. Soalnya kalau misalkan kita nggak mau belajar IT, kita akan tertinggal jauh gitu dari negara-negara lain. Jadi jangan gampang menyerah lah. Emang agak sulit untuk dipelajari, tapi teruslah belajar gitu. Jangan menyerah di tengah gitu. Oke Kak, Gitu sih. makasih banyak ya Kak. Terlalu dari saya. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.